Good ya. F gede. Gede F gede. Benar. Dari pulau aku menentukan lagi pasti pertengahan jalan. Nuwun sekalian dicetak video pertama. Bisa ambil duduk nggak apa-apa Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan para orang yang terhormat, Bapak Ibu Nurhayati, terima kasih untuk waktu dan kesempatan sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi selanjutnya. Ini saya sampaikan terlebih dahulu untuk agenda kegiatan diseminasi ini sebenarnya untuk sebagai laporan kegiatan terkait pengibasan kegiatan yang sudah saya laksanakan selama menjadi fasilitator di PGK Angkatan 11 ini. Jadi dalam kegiatan ini kenapa harus ada diseminasi? Yang pertama, mohon maaf menyampaikan terkait dengan karena saya mengikuti program PGP sebagai fasilitator, menyampaikan terkait pembelajaran, materi pembelajaran di setiap angkatan PGP, sehingga dari PGP sendiri, tim PGP sendiri menyarankan kenapa menyampaikan materi kepada instansi di luar, tapi instansi yang di dalamnya sendiri tidak tahu apa-apa. Itu maka dari itu dari tim PGP itu sendiri menyarankan untuk setiap fasilitator untuk mengadakan kegiatan diseminasi. Nah, salah satu yang akan saya sampaikan di sini itu terkait dengan materi budaya positif. Jadi kegiatan budaya positif itu seperti apa? Ini adalah salah satu materi yang disampaikan pada pendidikan guru tunggal. Jadi di kegiatan guru tunggal ini ada 4 modul yang mana nanti saya akan sampaikan. Sebelumnya memulai terlebih dahulu untuk identitas kegiatan hari ini, yaitu diseminasi modul 1.1 dan 1.4 yang mana ada sesi pembelajaran diskusi bersama guru SD Panisan 1. Kurang lebih untuk waktu yang akan dilaksanakan itu kurang lebih 70 menit. Nah, untuk pemandu sendiri, saya sendiri, kemudian tujuan kegiatannya adalah sosialisasi tentang pendidikan guru tunggal, kemudian memahami memaknai dan mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada murid. Kemudian yang ketiga adalah memahami, memaknai dan mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Selanjutnya untuk skenario kegiatan hari ini itu yang pertama ada penyambutan, kemudian ada ice breaking sedikit, kemudian ada penjelasan tujuan, pembuatan kesepakatan diskusi, kemudian ada berikutnya ada presentasi diskusi kurang lebih 55 menit sampai diskusinya 15 menit. Untuk refleksinya, membuat refleksi kegiatan diskusi yang telah dilakukan 10 menit dan diakhiri dengan penutup foto bersama. Kemudian untuk kesepakatan diskusi di sini ada yaitu saya sudah buatkan terkait dengan kesepakatan diskusi, yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, kemudian berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi diskusi dengan perasaan diri. Nah, dari sesi kesepakatan ini, dari Bapak Ibu sendiri, apakah ada yang mau ditambahkan? Sesi diskusi. Monggo, sama-sama. Cukup. Menambahkan tidak bisa bertanya. Tidak usah percaya gitu. Bertanya tuh Tidak usah bertanya. tidak Karena di sini tidak ada. perlu dipertanyakan. Iya. Di sini sistem diskusi ya. Kalau berpendapat nanti ditimpa lagi ya Pak atau Kalau berbeda ditimpa lagi. Ya enggak ditimpa lagi, dalam arti di sini kan kita diskusi bersama, jadi saling menghargai pendapat orang lain. Nah, gitu ya. Jadi kalau Bu Sia punya pendapat lain atau Bapak Ibu yang lain juga punya pendapat yang lain, sama-sama namanya diskusi itu tidak ada salah benar. Jadi sama-sama kita mencurahkan pendapat
menggali gagasan ide sama-sama. Gimana? Iya, Ustaz. Pakai sepakat? Sepatu. Siap. Sepatu dan baju. Baik, marilah untuk membuka acara pada kesempatan hari ini kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, ini langsung saja untuk kegiatan di sesi pembukaan. Kita perlu tahu dulu terkait dengan pendidikan guru penggerak ya, yang selama ini saya berkecimpung di dunia pendidikan guru penggerak ini. Di antaranya kita ketahui bahwa pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan dari lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon guru penggerak. Kemudian selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Kemudian untuk guru penggerak sendiri adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadikan teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari sini berarti kita ketahui bahwa pendidikan guru penggerak ini salah satunya adalah tujuannya untuk bagaimana caranya guru itu bisa memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian untuk tujuan guru penggerak sendiri diantaranya menggerakkan komunitas belajar, menguatkan guru di sekolah dan wilayahnya. Yang kedua, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, mendorong kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran dan mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Well-being ini berarti wilayah lingkungan sekolah yang dapat mencapai tujuan murid yang bahagia dan juga selamat menjadi manusia maupun bagian dari anggota masyarakat. Kemudian di sini ada modul bahasan yang dibahas selama proses pendidikan guru penggerak. Di antaranya ada 3 modul sebenarnya. Modul yang pertama itu ada paradigma dan visi guru penggerak. Yang kedua itu ada praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga pemilihan pembelajaran dalam membangun sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu jika ingin mengetahui tentang di guru penggerak itu yang dipelajari apa saja, diantaranya ada 3 modul ini. Nah, di 3 modul ini, satu modulnya ada 4 sub, 1.1, 1.2, 1.3 sampai dengan 1.4. Kemudian di modul 2-nya juga ada 3 sub modul dan 3.3-nya ada 3 sub modul. Di masing-masing modul ini ditempuh dalam kurun waktu 6 bulan, Bapak Ibu. Jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah modul 1.1 dan modul 1.4 yang mana ini berkaitan dengan teknik pengajaran maupun teknik pemahaman terkait merdeka belajar yang sedang digaungkan oleh Menteri Pendidikan di tahun ajaran ini ataupun di tahun ajaran-ajaran sebelumnya. Kemudian kita memaknai makna merdeka belajar. Yang dimaksud merdeka belajar sendiri itu maknanya adalah orang yang mengatur sendiri tujuan, cara, dan penggunaan belajarnya, atau yang dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai self-regulated learning. Nah, jadi yang dimaksud merdeka belajar itu bagaimana caranya kita sebagai seorang guru mampu mengajak anak-anak itu menjadi orang yang mampu mengatur dirinya sendiri dan cara kemudian penilaian belajarnya. Nah, ini bisa kita ketahui bahwa merdeka belajar ada juga kemerdekaan dalam pendidikan, yang mana tidak hidup terperintah, berdiri tegak karena kekuatan sendiri, cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Nah, ini yang dimaknai kurikulum merdeka ataupun yang dimaknai pembelajaran yang memerdekakan. Walaupun kita mengenali merdeka itu ya berarti bebas-bebasnya ataupun tidak ada aturan tuntutan dan lain sebagainya, tidak, melainkan merdeka yang dimaknai di sini adalah tidak hidup terperintah, berdiri tegak karena kekuatan sendiri, cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Yang tidak terperintah di sini artinya melakukan suatu tindakan yang baik atau yang harusnya yang sudah kita ketahui
Nah, kita tidak perlu menunggu perintah, tapi kita bisa melaksanakannya. Gitu. Jadi kalau memang itu sudah tahu kewajiban ataupun tanggung jawab kita sebagai seorang guru, kalau kita sudah tahu itu harus dilakukan, maka yang disebut merdeka di sini ya kita lakukan begitu. Bukan menunggu perintah dulu baru kita lakukan. Ini memaknai makna dari tidak butuh perintah. Kemudian berdiri tegak karena kekuatan sendiri di sini itu memaknai bahwa ya apa-apa tidak bergantung dengan orang lain begitu. Jadi mampu dengan mandiri, bekerja mandiri, belajar mandiri begitu. Yang berikutnya adalah cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Ya, orang yang merdeka itu dimaknai kalau menurut Ki Hajar Dewantara di sini mampu mengatur dirinya sendiri, memanajemen waktu begitu begitu. Selanjutnya, nah ini ada pokok pemikiran pendidikan KHD yang mana ini dibahas secara tuntas di modul 1.1, tapi saya hanya membacakan inti sarinya saja terkait dengan pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di mana yang pertama itu ada sistem emong. Sistem emong itu berarti yang memaknai bahwa pendidikan itu menuntunnya menuntun apa? Menuntun segala kodrat anak, yaitu kodrat zaman dan kodrat alamnya anak. Yang mana kita tidak hanya berfokus kepada menyamaratakan semua anak itu sama gitu. Tapi kita di sini dituntut untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Berarti setiap anak itu memiliki kemampuan dan kecerdasannya masing-masing, sehingga kita disuruh untuk menuntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan zaman sekarang itu adalah zaman teknologi atau zaman yang kita gaungkan kenal sebagai abad 21 yang sudah tidak aneh lagi dengan yang namanya penggunaan teknologi. Maka dari itu sebagai guru kita perlu mengikuti kodrat zamannya, yaitu dengan apa? Dengan mengikuti perkembangan zaman untuk bisa mendidik anak-anak di masa generasi yang sekarang. Kemudian tadi sudah ada sistem emong yang menuntun, kaitannya dengan tadi yaitu nomor 2 kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang ketiga ada trikon. Nah, ini ada continue, convergent, kontinuitas ya. Dan ini juga bagian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada tri pusat pendidikan. Nah, kita perlu ketahui pusat pendidikan itu tidak hanya di sekolah, melainkan ada pada keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi ada 3 lingkungan yang penting untuk mengelola pendidikan, menjadikan pendidikan itu berhasil. Makanya kita di sekolah kan sering berdiskusinya atau berhubungannya kalau tidak dengan komite ya berarti dengan wali murid gitu. Maka dari itu 3 pusat pendidikan ini yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pendidikan khususnya anak didik kita. Kemudian ada trilogi pendidikan yang perlu kita ketahui. Trilogi pendidikannya Ki Hajar Dewantara itu yang sering kita dengar Inarso Sukulodo, Ingmadio Mangunkarso, Putri Handayani, yang mana sebagai pendidik kita perlu menjadi teladan bagi murid yang lain, gitu, bagi murid kita. Kemudian yang berikutnya adalah Inarso Sukulodo, sebagai pendidik kita mampu memberikan ide-ide atau di tengah-tengah peserta didik kita mampu memberikan gagasan baru, ide-ide baru untuk mereka. Kemudian yang terakhir ada Putri Handayani, kita sebagai pendidik mampu menjadi penyemangat atau motivator untuk anak didik kita. Kemudian terakhir keenam adalah berhamba kepada anak. Nah, yang dimaknai sebagai berhamba kepada anak itu sebenarnya berorientasi ke setiap kegiatan yang kita lakukan, pembelajaran yang kita sediakan di dalam kelas itu semuanya berhamba kepada anak atau berorientasi kepada anak. Jadi kembali lagi semuanya untuk anak-anak dan anak. Kemudian budi pekerti. Nah, budi pekerti ini penting dalam kegiatan belajar mengajar yang kita sering dengar dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini kaitannya adalah budi pekerti yang gaungkan oleh Ki Hajar Dewantara itu. Jadi budi pekerti di sini sangat penting untuk mewujudkan karakternya siswa, ya sopan santunnya, ya religiusnya, ya
kemudian tingkah baiknya begitu. Maka dari itu kita perlu memahami tentang budi pekerti. Yang mana ada budi pekerti itu memiliki makna, ada cipta rasa dan karsa. Gitu ya. Cipta itu menguatkan pikiran, karsa itu menguatkan perasaan anak, kemudian karsa itu untuk menguatkan lakunya anak. Kemudian berikutnya adalah bermain. Bermain itu adalah kodrat anak. Nah, di sini kita bagaimana caranya sebagai seorang guru mampu memberikan pembelajaran ataupun pendidikan kepada anak bahwa bermain itu bagian dari belajar mereka. Nah, dari 8 pokok pemikiran KHD ini tujuan utamanya untuk pendidikan itu apa? Yaitu menciptakan anak-anak yang selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Tujuan dari pendidikan di kurikulum Merdeka itu seperti ini. Jadi selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat gitu ya. Nah, di sini dasar pendidikan KHD. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Gitu. Jadi kalau dari pemikiran dasar filosofis pendidikan KHD itu, tujuan pendidikan itu menuntun, bukan lagi menuntut anak untuk pinter A, B, C, D, E, tapi menuntut anak untuk bisa sampai ke tahap tersebut dengan harapan apa? Dengan harapan kelak anak itu mampu menjadi bagian dari anggota masyarakat ataupun menjadi manusia yang selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya ada menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Di sini ada tahapan pembelajaran Sanggar Alam Yogyakarta yang pernah dipaparkan terkait dengan pendidikan yang harus diterapkan, di mana di masa PAUD ini adalah masa eksplorasi pengalaman raga hingga imajinasi taman indria. Yang mana kalau di PAUD itu anak-anak masih senang dengan profesi lah ya, profesi orang, makanya diajak untuk mengenal tentang polisi, karakter polisi, pilot, kemudian ada guru. Nah, dari situ agar mereka itu, karena mereka masih belajarnya tentang imajinasi, menginginkan sesuatu yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tahap mengenal dan menguasai teks di usia SD kelas 1 sampai 3. Ya memang betul kenapa kok di SD sekarang harus baru bisa baca, nanti memasuki masa SD. Karena di sini menurut teori sendiri itu usia 1 sampai 3 tahun itu baru mengenal namanya menguasai dan memahami teks bacaan begitu. Dengan durasi pengenalan riset atau proyek durasi pendek kurang lebih 1 minggu dapat berkelompok. Kemudian berikutnya di masa tahap berikutnya itu di fase kelas 4 SD ke atas itu memperdalam dan memperluas konteks keterampilan bertanya. Kemudian riset durasi semakin panjang dilakukan mandiri ataupun kolaborasi. Dalam hal ini berarti kita sebagai guru gimana mengajak anak-anak itu bisa berpikir kritis, belajar berpikir kritis, paling tidak mau bertanya, mau berbagi ide seperti ini. Dan di tingkat selanjutnya itu ada tingkat SMP atau pelajar mandiri, SMA atau orientasi pilihan hidup atau passion. Makanya kita sering mendapati anak-anak yang lulus SMP itu pasti kadang merasakan kebingungan terkait dia mau masuk jurusan apa atau mau masuk SMA atau SMK begitu. Itu memang di fasenya yang sedang menentukan pilihan hidupnya atau passionnya. Berikutnya ada budaya positif. Ini yang tadi saya sampaikan di awal Bapak Ibu terkait dengan kegiatan budaya positif ini ada 6 subtema, yang mana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan juga berkualitas. Kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
yang menurut Stephen R. Covey atau Principle Center Leadership di tahun 1991 pada bukunya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut pendapatnya Stephen R. Covey. Kemudian sebelum kita mengenal kurikulum merdeka, Bapak Ibu, kita dikenalkan dengan teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang mana di teori stimulus respon itu kita diajarkan tentang realitas kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol yang kita pelajari di kurikulum merdeka ini ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kemudian ada juga semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, yaitu di teori stimulus respon. Tapi di teori kontrol itu tidak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan, itu teori kontrol. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya, kemudian teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ada saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol seperti itu. Kemudian memaksakan Anda pada saat tujuan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Nah, dalam hal ini diterapkan dalam implementasi pendidikan di sekolah kita itu yang dimaksud. Dulu mungkin kita bersaing satu sama lain kalau di teori stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol di kurikulum merdeka ini kita diajaknya untuk berkolaborasi, Bapak Ibu. Jadi berkolaborasi untuk sama-sama menang. Nah, di sini saya bacakan karena ini banyak sekali, itu makna disiplin yang perlu kita pahami, yaitu ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Bapak Ibu, apakah sama seperti pendapat ini terkait dengan disiplin gitu? Iya benar. Benar ya. Kemudian Bapak pendirian kita atau Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri itu. Dan peraturan demikian itu itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini yang dimaknai di sini berarti yang tadi disampaikan adalah self-regulated. Berarti gimana kita sebagai seorang pendidik mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, dimulai dari diri kita. Kita kan tahu sendiri bahwa disiplin yang dimaknai disiplin Bapak Ibu sendiri itu seperti apa. Nah, untuk mengimplementasikannya berarti kita wujudkan mulai dari diri kita sendiri. Gitu. Kemudian di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Adapun definisi dari kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu jarwannya orang melepasing pangkat ingin muda kuat kuasa aman diri pilihannya. Merdeka itu
artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau saya garis bawahi dari makna disiplin di sini itu gimana caranya kita mendisiplinkan diri itu timbul karena motivasi intrinsik, berarti motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, bukan motivasi karena motivasi eksternal atau motivasi karena takut dengan atasan ataupun karena nanti takut tidak dibayar. Nah itu kan bagian dari motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal itu berarti memang menyadari bahwa oh ya, saya sebagai seorang guru berarti ketika sudah dijadwal, saya contoh masuknya jam 7.30, nah berarti ya saya sadar diri ini waktunya 7.30, berarti saya masuk kelas. Nah itu yang dimaksud sebagai motivasi internal gitu. Jadi motivasinya itu memang lahir dari dalam diri kita sendiri, gitu. Bukan karena takut karena atasan ataupun takut karena tidak dibayar nantinya. Gitu. Kemudian berikutnya itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini yang mana kita pelajari atau sering dengar juga pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Berarti pelajar Pancasila itu yang memang karakter atau budi pekerti yang perlu kita nanti tanamkan kepada peserta didik, yang mana ada 6, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan mandiri. Nah ini adalah contoh adalah yang dimaksud sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Kemudian ada teori motivasi. Nah ini yang ada kaitannya dengan disiplin tadi, yaitu menurut Daniel Gosley dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini yang tadi kita bahas juga terkait dengan motivasi intrinsik. Dan motivasi ini datangnya dari mana? Apakah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita kalau tidak dipuji, kalau tidak dibayar, maka kita tidak mau bergerak. Itu sebenarnya untuk motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang dari 3 motivasi ini itu yang disarankan dalam kurikulum Merdeka itu guru-guru mampu menjadi orang-orang yang memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai contoh, saya mengikuti kegiatan PKP itu bukan karena ajakan teman ataupun memang disuruh kepala sekolah, apalagi karena memang diperintahkan oleh atasan dinas atau tidak, tetapi ini adalah bagian dari saya menghargai diri saya sendiri, dengan nilai-nilai yang saya percayai bahwa dengan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, saya mampu mendapatkan pengetahuan baru, keilmuan baru, khususnya tentang dunia pendidikan. Nah itu contohnya sebagai contoh. Ini yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Itu motivasi yang timbul itu motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Kemudian berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Di sini kita mengevaluasi diri terkait dengan identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas sukses ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi yang dimaknai dengan disiplin di sini. Kemudian yang hukuman. Nah ini cara kita sebagai seorang guru itu seperti apa dalam menghadapi murid gitu. Nah salah satunya adalah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Nah ini hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Nah dalam hal ini berarti posisi kita sebagai seorang guru yang seringnya apakah mengasih hukuman, ataukah konsekuensi, atau restitusi. Kalau konsekuensi biasanya kita sudah bicara di awal, ketika kalian menumpahkan minum, berarti kalian yang harus membereskan minum itu. Berarti ketika hal itu terjadi pada anak, maka anak sudah tahu konsekuensinya. Tapi berbeda kalau kita pakainya model hukuman. Ketika ada anak yang menumpahkan minum,
apalagi sampai memecahkan gelas, biasanya kita akan langsung marah-marah. Gimana sih? Nah, itu tidak hanya diterapkan di pendidikan di sekolah saja, melainkan penerapan di dalam lingkungan rumah juga begitu. Dalam mendidik anak kadang tahu hal yang tidak diinginkan itu terjadi, kita langsung marah. Nah, tapi ternyata ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan konsekuensi atau restitusi, malah justru ini yang sangat disarankan. Idealnya sudah ke konsekuensi. Kalau restitusi itu berarti merupakan pilihan. Kenapa anak itu menumpahkan air di dalam gelas itu? Nah, maka yang dilakukan dengan cara restitusi itu ya menanyakan lebih dalam, kemudian sampai dengan anak tersebut mau bertanggung jawab begitu terhadap tindakannya tersebut. Kemudian berikutnya ada tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, itu dampaknya akan terjadi gitu. Jadi konsekuensi ini ternyata dampaknya juga masih memberikan ketidaknyamanan, akan tetapi itu idealnya seperti itu. Jadi alangkah baiknya bila kita menggunakan restitusi, itu dapat menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian berikutnya ada motivasi eksternal sebagai penghukum. Contoh, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini perilaku kontrol negatif. Membuat orang merasa bersalah. Berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Perilaku kontrol positifnya ada teman, pemantau, dan manajer. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini sebagai contoh untuk menghukum, menghardik ketika anak contoh tidak mengerjakan tugas seperti itu. Maka kita sebagai seorang guru yang sikapnya adalah menghukum atau posisinya sebagai penghukum, pasti kita akan marah-marah gitu. Tapi kalau kita memposisikan diri menjadi pembuat orang merasa bersalah, mungkin dia tidak akan marah, tetapi dia akan lebih kayak, kamu gimana sih, kenapa tidak mengerjakan PR, kasihan Pak Guru sudah capek-capek nih bikin soal buat kalian tapi nggak mau mengerjakan. Kamu kasihan jadi sama Pak Guru, yaitu contoh membuat orang merasa bersalah. Ketika kita dibilang seperti kan anak tersebut merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya ada sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kayak contoh anak yang nggak mau mengerjakan PR terus kita bujuk, ayo nak kerjakan PR-nya. Kalau kamu nanti nggak kerjain PR, Pak Guru loh yang dimarahin sama kepala sekolah. Nah, itu memposisikan diri sebagai teman bagus sih, akan tetapi siswa tersebut akan ketergantungan menurutnya di waktu dikasih perhatian seperti itu saja. Gitu. Kemudian kalau pemantau itu menghitung dan mengukur, yaitu sebagai seorang guru mampu kapan waktunya kita bertindak tegas, kapan waktunya kita mendengarkan murid begitu. Nah, yang terakhir adalah manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan cara seperti kayak kenapa kamu nggak mengerjakan PR, alasannya kenapa. Nah, kan bisa jadi karena memang di rumah tidak ada yang ngajarin atau memang anak tersebut malas. Nah, walaupun sudah kita tahu anak itu malas, maka kita bisa lakukan pertanyaan berikutnya, kenapa bisa malas, apa yang membuat kalian malas, dan seterusnya. Kalau ini proses ini memang membutuhkan waktu yang panjang, akan tetapi hal ini yang justru akan berdampak baik pada peserta didikan. Kemudian contoh kalimat yang biasanya muncul itu, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Kemudian yang membuat merasa bersalah, kalimat yang biasa muncul itu, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Kemudian yang teman, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, kalau yang pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, itu biasanya kalau pemantau orang-orang ketika menyampaikan munculnya kalimatnya seperti itu. Kemudian yang manajer itu, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamukah yang memperbaikinya? Kalau kamukah
Kamu ya, masih jadi diri sendiri. Maukah kamu yang memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang paling sering kita sambil evaluasi diri, yang paling sering muncul di diri kita itu yang mana? Nah, yang paling idealnya harapannya kita muncul itu yang pemantau harapannya. Gitu. Karena ketika kita menjadi yang teman, ya anak-anak itu justru dampaknya harga diri ya, iya betul. Kadang anak-anak itu di kelas nurut, tapi ketika orang gurunya pergi dia tidak akan pernah mau mengikuti saran dari gurunya. Tapi berbeda ketika menjadi pemantau dan manajer. Nah ini posisi kontrol restitusi. Jadi pemantau ya Bu ya. Ini untuk hasilnya, jadi ini dampaknya tadi. Kalau hasilnya anak-anak atau kalau ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, ini kelak yang terwujud akan menjadi anak yang seperti itu. Kemudian yang kalau yang sebagai teman, sebagai apa ini, membuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini dampaknya ternyata luar biasa sekali ketika kita yang membuat anak itu merasa bersalah, tapi dampaknya anak tersebut menjadi anak-anak yang membohong. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah ini yaitu salah satunya ketergantungan. Jadi kalau tidak kita ajak ngobrol anak tersebut, maka ya dia tidak akan mau mengikuti aturan yang ada. Yang berikutnya adalah manajer pemantau, yaitu menyesuaikan bila diawasi. Kalau manajer menguatkan watak dan karakter. Nah, ini karakter yang baik. Mudah-mudahan kalau dengan manajer malah justru akan semakin bagus. Kemudian ada restitusi. Nah ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kelsen Gosen pada tahun 1996. Ini restitusi yang akan kita bahas, yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Nah ini ada langkah-langkah restitusi Bapak Ibu. Langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan teori kontrol yang sudah kita bahas tadi. Jadi langkah restitusi ini diambil berdasarkan teori kontrol bahwa menstabilkan identitas itu ada kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau memvalidasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan dan yang menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Nah, adapun restitusi ini dilakukan ketika seperti apa? Yaitu ketika anak-anak melakukan pelanggaran ataupun anak-anak merasakan emosi yang berlebihan, overthinking ataupun kalau overaktif gitu di kelas terlalu aktif dan sehingga membuat kegaduhan dan lain sebagainya, maka kita bisa lakukan restitusi. Nah, salah satu yang menjadi dasar kenapa anak-anak itu susah diatur ataupun melawan, suka membolos, kemudian nakal ke teman yang lain. Nah, salah satunya yaitu karena ada 5 kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi. Nah, salah satu 5 kebutuhan dasar manusia itu yang perlu kita ketahui sebagai seorang dewasa, tidak hanya anak-anak saja, kita menerapkan ini. Salah satunya adalah bertahan hidup. Ya. Kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga itu kebebasan. Keempat kesenangan. Sampai yang kelima itu ada penguasaan. Nah, dari contoh bertahan hidup sendiri di sini kesehatan, rumah dan makanan. Nah, contoh kalau ada anak yang kenapa di kelas dia kok
diem mulu, kemudian ikut pelajaran kok tidak mau aktif atau tidak mau berpartisipasi, bisa jadi karena ya di rumahnya memang mungkin tidak ada yang ngurusin ataupun belum sarapan dan lain sebagainya, itu karena kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi. Kemudian yang kedua ada kasih sayang itu, rasa diterima itu bisa dari teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah ini kalau salah satu dari ini tidak terpenuhi, kita juga kan pasti merasa cemas gitu. Kemudian yang ketiga ada kekuatan, kebebasan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat ada kesenangan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan itu bermain dan tertawa. Kalau orang yang sudah senang, bahagia, itu ya salah satu bagian dari penguasaannya bagus. Kemudian perlu kita ketahui tentang dunia berkualitas, yaitu tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ini menurut William Glasser. Ini saya tidak bacakan semua. Kemudian berikutnya yang perlu kita terapkan di sekolah, kita juga perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Nah, itu salah satu detail ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, Bapak Ibu. Nah, kalau yang tadi keyakinannya adalah bahwa Andi bilang, berarti kan suatu keyakinan yang diyakini gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini contoh dari kegiatan restitusi, Bapak Ibu, ketika menghadapi anak-anak. Jadi nggak kedengaran suara ini. Betul, ya daripada nanti lama Bu. Ini ada skripnya ini. Ada skripnya tuh. Oh iya. Tiba-tiba nanti jatuh. Sih harus di topik ya. Iya. Mesti langsung jadi permasalahan Bu. Oke, dilanjut. Ini kan sedih-sedihan. Iya, ini ceritanya botol yang dia itu jatuh Bu, jatuh tapi dia itu menyalahkan nah, iya. Nah terus ini kan terus dicari. Nah, sampai dia akhirnya menyadari bahwa tindakan yang harusnya dilakukan itu apa, tapi dia muncul sendirinya ikhlas berarti. Oh iya. Akhirnya dia ikhlas. Kelas itu bikin lagi. Nah ini keyakinan kelas 5 yang kemarin juga sempat dibuat, itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik,
percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kegiatan yang tadi sebelumnya itu restitusi, itu contoh restitusi bersama murid. Nah, ini untuk keyakinan kelas yang disepakati bersama di kelas. Nah, cara membuatnya seperti apa? Ini contoh yang tadi disampaikan, kalau kita memakai helm tujuannya apa? Itu untuk keselamatan. Nah, ini kalau kita sebagai orang menyadari bahwa selalu bersikap positif itu tujuannya seperti apa? Nah, anak-anak yang mencari sendiri Bapak Ibu. Nah, contoh yang didapatkan adalah seperti ini, berbicara menggunakan kata-kata yang sopan, yang tidak tampak berarti apa? Tidak berbicara menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, ini hasil karya siswa yang menulis sendiri. Nah, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya diri, mau belajar dan bekerja sama, tidak percaya diri, tidak mau belajar dan bekerja sama. Nah, itu. Ini sudah selesai untuk diskusi terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu, dan saya juga mohon maaf sekali ya Bapak Ibu mengganggu waktu Bapak Ibu. Dan maksud dari kegiatan ini bukan berarti saya menggurui untuk kepada Bapak Ibu, tapi ini sekedar berbagi praktik baik terkait apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, di sini ada sesi diskusi, monggo barangkali Bapak Ibu ada yang mau dikonfirmasi atau perlu kita diskusikan di forum ini, silakan. Kalau dari saya pribadi Pak, dengan adanya Jenengan sudah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, nanti bisa dipraktekkan di sini bersama kita rekan-rekan guru semuanya, biar kita semua bisa mempraktekkan. Jadi betul. Ada yang menghadapi anak itu Yang seperti ini. Kita jangan nakal ya. Iya. Ada perasaan yang divalidasi kita untuk anak. Jadi Soalnya kedepannya nanti anak kan untuk misalnya kedepannya nanti anak mengalami lagi kan dia tidak tanya lagi bu ini gimana segala macam gitu. Jadi kayaknya tadi yang bapak aku praktekkan dengan Sophie itu perlu kita contoh juga nanti di kelas, barangkali nanti ada anak-anak yang kayaknya secara perilaku memang butuh perlakuan khusus kan kita tidak serta-merta kayak gitu ya kan segala macam gitu. Kayaknya harus ada beberapa teknik khusus ya Pak ya untuk anak-anak yang seperti itu. ya itu yang kaitannya dengan anak-anak ya Pak. Yang selanjutnya yaitu yang kaitannya dengan kita di apa tadi disiplin gitu ya Pak ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri gitu loh Pak. Itu kan ya itu kan juga perlu ada Motivasi iya prinsip, kayak gitu ya. Karena kan kita disiplin kan aku ya teman ya Bu. Ajar ini coba Karena absen. harus secara sadar ya Pak. Tidak terperintah karena kan tadi tidak terperintah. Jadi memang kita harus butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Oh ya, ini memang tugasnya kita seperti ini tanpa adanya mungkin iya sebelum anak-anak bisa melakukan sesuatu tanpa terperintah kita juga gurunya dulu bisa seperti itu gitu. Juga ilmu baru. kemarin murid Nah, ini biar nanti maksudnya memperkuat pemahaman terkait hal itu, saya juga minta bantuannya Ibu untuk mengisinya jeli ya Bapak Ibu ya. Ada tugas sampai tadi PR ya. Dan ini kalau PR, Ini dalam podcast ya, sampai podcast. Ada pun datang nah itu linknya bisa diklik terus nanti diisi sesuai dengan pertanyaan yang muncul. Nah ini pertanyaannya tidak salah benar kok Bapak Ibu. Ini pertanyaannya terkait dengan refleksi Bapak Ibu setelah belajar bersama. Saya masih kegiatan. Saya lagi mendua. sering mendua ya Pak. Begitu. Nanti nggak ditambahin komennya itu ya Pak. Iya, diklik komennya nanti muncul di sini ya. Kita sama-sama tahu. Yang kirim duluan dapat apa? Nggak mau Your place. maunya sama Harusnya keluarnya hari ini Pak sekarang ya. Ya mas sekarang bisa ada
sampai lebih dari 2 tuh komentar dua ada penilaian nih yuk pas apa tuh Lagi Pak mau tanya Pak, Gitu. kaitannya dengan apa tadi ya, merdeka, kita harus apa sebenarnya mau ya, pembelajaran berpihak pada murid gitu ya Pak. Iya, berarti kan seakan-akan untuk merdeka belajar itu kitanya yang mengikuti keinginan murid gitu ya Pak. Apa salah? Mengikuti keinginan murid yang dimaksud berpihak kepada murid itu kita sebagai guru berarti memberikan kegiatan pendidikan, model pembelajaran itu semuanya berpihak pada murid. Bagaimana murid yang ada di dalam kelas kita itu tercapai semua tujuan belajarnya, kemudian tercapai skill yang harusnya dicapai oleh anak tersebut. Nah, contoh di kelas 5 itu paling tidak ya anak kelas 5 itu semuanya sudah bisa membaca, gitu ya, sudah bisa membaca. Dengan cara apa? Ya kita satu mengecek satu-satu anak, atau ini ada kaitannya dengan belajar berdiferensiasi Bu. Jadi belajar berdiferensiasi itu benar-benar mengetahui setiap anaknya kebutuhannya itu apa. Jadi mengetahui kebutuhannya apa dengan cara apa? Berdiferensiasi konten. Nah, berdiferensiasi konten itu apa? Jadi kita sebagai guru ya kreatifnya kita memberikan semua pembelajaran agar diterima oleh murid. Mungkin si hari ini kita ngasih pembelajaran dikasih dengan video. Nah, mungkin harapannya ada beberapa persen anak yang paham dengan menggunakan video ini. Ternyata setelah dilakukan ada yang belum paham lagi terkait pembelajaran dengan video ini. Ibu bisa di kegiatan berikutnya, materi berikutnya bisa menggunakan permainan ataupun media belajar apa yang ibu buat. Nah, tujuannya yaitu berpihak kepada murid, menyenangkan anak gitu. Karena anak-anak itu dunianya adalah bermain. Jadi gimana caranya anak-anak itu memaknai bahwa bermain itu adalah belajar. Iya. Karena kayak gini Pak, untuk muridnya Bu Fitri itu kan ada yang kita itu harus jadi Spiderman ya Pak. ikut alurnya Dia punya keyakinan sendiri. Jadi ketika belajar apa, dia punya pikiran sendiri. Nah, kita harus ngikutin biar dia itu Cuma pertanyaannya seperti ini, anak yang seperti itu apakah dia nggak termasuk anak yang berkebutuhan khusus? Soalnya iya Bu kayak gitu, kita harus jadi dirinya, jadi ikut di dalam dunianya gitu Pak. Iya, itu mungkinnya biar makan diferensiasi. Iya. Jadi apa? Ketika Mengikuti. Aku apa ya? Ultraman. kamu harus pakai harus mengikuti dia iya ibu ada yang bilang gimana ayo nulis ibu rame. Tapi kalau ini menurut Kak Hari ya Bu ya, itu kalau seumpama anak itu terus paham, anak itu terus senang, kemudian menjadi anak itu model belajarnya seperti itu, kita sebagai guru harus memfasilitasi itu loh. Gitu. Berarti kadang diferensiasinya seperti itu ya Pak. sesuai kebutuhan. Iya, Iya, gitu. Cuma berarti menurut aku itu yang masuknya berat. Iya, itu Udah beda sih, beda dengan Itu ada iya emang kayak gitu emang gelumnya gelum tapi cuma kudu harus seperti itu dulu ya, berperan dulu. oke siap-siap gitu ya emangnya sih Bisa baru beda karakter. Iya, beda karakter. tadi jadi hantu ya. tadi dia kosong di mana khususnya dia mau kolam ya gitu lah di mana sih tulis di pocong ya Nah, tapi Bu Fitri pernah menanyakan nggak, maksudnya kenapa kok kamu pengen berekspresi seperti ini harus Nggak nyambung Pak. Dia nggak nyambung kalau cinta ngomong. apa jawabnya apa Makanya dia harusnya ke kebutuhan khusus. tapi bisa nulis ya kan anak kan kadang mungkin terinspirasi dari apa yang dia tonton dulu ya Bu. Apa ya? Bisa jadi salah satunya begitu. anak bulu nulis apa Kalau ini saya berdasarkan itu. Jadi kalau berdasarkan ini di teori motivasi itu ada pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional itu mempelajari tentang emosi kita. Yang emosi itu
kita biar bisa mengelola emosinya bagaimana. Mungkin karena kita dihadapkan dengan banyaknya tingkah laku anak yang kadang kurang masuk akal di dalam pikiran kita, maka kita perlu yang melakukan, ya ada kalanya kita punya waktu me time lah untuk melakukan sekedar refleksi diri, maksudnya menenangkan diri. Walaupun saya sadar dengan kesibukannya Bu Fitri dan lain sebagainya, tapi jenengan perlu waktu itu me time sendiri, meregulasi emosi. Nanti ada pihak-pihak yang muntah Kan jenengan lagi ada wis di rumah anak lagi rewel nangis baik, jenengan ketemu bocah kayak gitu, dia pengen gemes. Yang sabar ya Bu ya. Yang kita udah minta our time. Habibie lah. Tapi Bu Fitri itu kan rencananya Ibu. Ada silang. Aparat apa ya? Jadi, Yoga kok pengen anak murid itu. Oke, berarti itu saja ya Bapak Ibu. Dapat tanya lagi Pak. Oke, Bapak. Sebenarnya kan bingung definisi diferensiasi sebenarnya gimana tuh? Jadi diferensiasi itu kita praktekkan dalam satu hari, misalkan jam pertama kita metodenya ceramah kayak gitu kan, sebenarnya tidak cocok, masih ada yang harus jelas, tapi nanti jam kedua kita ubah metodenya atau Kalau menurut saya itu kan jenengan hari ini sudah merencanakan itu lah ya. Iya. Nah, ternyata tidak sesuai ekspektasi harapan yang jenengan inginkan ya. Nah, tidak harus serta hari itu juga gitu, tapi bisa dilakukan untuk evaluasi di kegiatan berikutnya. Hanya saja untuk mengantisipasi hal itu. Sama dari lain. Ya, mengantisipasi hal itu tidak, ya namanya orang orang connect, ketika kita paksakan kan nggak connect gitu ya. Ya berarti kan kita nggak pintar, ini hanya kita improvisasi lah, improvisasi biar anak itu nyambung apa yang dimaksud dari ibu yang disampaikan. Boleh nambahin ya, Gitu. untuk pembelajaran diferensiasi. Nah, karena setiap siswa itu kan punya kebutuhan dan gaya belajar sendiri-sendiri kan, guru harus mampu mengidentifikasi masing-masing gaya belajar siswa. Nah, nanti setelah kita tahu gaya belajar siswa itu bagaimana, nanti untuk kedepannya dalam proses pembelajaran, jadi kita bisa, ya memang guru butuh ekstra mengeluarkan banyak pikiran, banyak duit, misalnya itu untuk supaya bahwa diferensiasi itu bisa terpenuhi. Misalnya dari sekian siswa, dia bocah pintar, dia bocah sedengan, dia bocah madan kurang, misalnya itu lah. Nanti kita kelompokkan anak-anak sing pintar, cukup kita fasilitasi misalnya baca jawab pertanyaannya. Terus nanti anak-anak sedengan mungkin diberi tugas apa lagi, dikelompokkan jadi satu. Tapi tujuan pembelajaran sama. Misalnya kita hari ini pelajaran PPKN, tujuan pelajarannya apa, tapi proses pemberian kontennya itu berbeda-beda antara anak yang pintar, anak sedengan dengan anak yang kurang. Nah, nanti mungkin anak yang kurang kita beri dengan istilah video lah, kita start video, terus nanti dia melihat, terus dari video otomatis kan beda dengan anak yang pintar, orang dalam video cukup tidak bacaan mungkin dia sudah nangkap ya. Terus anak yang masih kurang diberi video, terus kita beri penjelasan, nah mungkin baru nangkap. Nah itu mungkin proses berdiferensiasi itu, jadi kita harus mengetahui kebutuhan masing-masing setiap siswanya sehingga kita bisa memfasilitasi belajar mereka. Mungkin itu. Oke, laras Bu. Terkait dengan kegiatan belajar berdiferensiasi. Ini juga baru saja saya dapat penguatan terkait hal itu, bahwasanya kan dalam realita prakteknya itu contoh CGP itu banyak yang ini Bu. Jadi mengkotak-kotakan akhirnya. Mengkotak-kotakan anak yang kamu gaya belajarnya ada visual, gaya belajarnya ada auditori, gaya belajarnya ada kinestetik gitu ya. Nah itu akhirnya mengkotak-kotakan yang kinestetik dengan kinestetik, auditori, kemudian visual dengan visual. Nah padahal yang dimaknai dari kegiatan diferensiasi itu bukan seperti itu, tapi melainkan dengan kita mengetahui anak-anak itu memiliki skill itu, ya memang skill itu akan lebih kuat ketika dikuatkan dengan sesuai dengan skillnya.
Nah, tugas guru kalau seperti itu kita yang capek, Bu. Iya, kan? memang. Kita yang capek harus menyiapkan yang videonya, yang auditory-nya, yang kinestetiknya kita persiapkan permainannya gitu. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah mungkin sesekali kita di hari ini pembelajarannya menggunakan video. Nah, itu hari ini, nanti hari berikutnya mau pakai kinestetik. Nah, kinestetiknya kita bikin permainan apa. Nah, semua anak yang memiliki kecenderungan di bidang tertentu, ya pasti mereka akan muncul. Nah, tapi dengan cara ya bervariasi setiap kita mengajar, bukan dalam satu waktu kita mengajarkan keempat itu. Nah, itu yang akan membuat kita sebenarnya keberatan pusing, tapi kita bervariasi dalam mengajarnya aja gitu. Mungkin hari ini menggunakan video, besoknya kita mau ngasih permainan, besoknya lagi mau kita ngajak untuk riset, untuk keluar atau apa, ya itu yang dimaksud diferensiasi itu disiplinnya sendiri. Iya, tidak dalam satu waktu, karena dalam satu waktu saya yakin baru denger aja udah pusing, maksudnya nyiapin materinya gitu, nyiapin peralatannya. Iya, hari ini sampai untuk anak-anak dulu, untuk anaknya sedang kayak gitu. Iya, kemudian kayak pendekatan kita terhadap peserta didik itu kan juga penting, mengetahui latar belakang peserta didiknya kenapa bisa seperti itu, apa kenapa anak bisa males terus, ini kenapa setiap kali nulis kok nggak mau, kita perlu memahami. PS-nya harus bisa mengkotak-kotakan anak yang ini kayaknya kurang di sini, ini kurang di sini. Iya. Kelemahannya anaknya itu bisa olah belum mendengarkan, ternyata dia belum lancar Membaca. Ya berarti itu ikutnya belum bisa bacanya dulu kayak gitu ya. Iya, berarti kan kita kan melihat posisi dasar dulu ya kemarin. Ya, terus memandang siswa anak itu tadi ya secara holistik ya Pak ya. Ya itu kan juga apa ya, guru itu bisa menempatkan diri bahwa anggap saja itu anaknya kita, kalau kita memandang itu anak kita, kita otomatis akan lebih apa ya, dalam pemberian pelajaran, dalam kasih sayang kita akan lebih ikan ya. Tidak orang lah butuh anak wong iki terus nggih pembelian, terus juga tuntutan kerja kita menurut saya itu kadang-kadang ini kita apa ya, tidak dari hati ya, kadang sing penting anak tuh pangkat sing omah melaksanakan tugas misal perkara ujian, kadang-kadang kita melupakan sing bahwa kita dimulai apa sesuatu itu dari hati kita nih. Kalau insya Allah semuanya dilaksanakan dari hati, sesulit-sulit kita menemui bocah pirang-pirang ya kita kadang-kadang menemui yes enjoy lah, memang bocah kayak gue ya. Yang penting gimana kita apa istiqomahnya aja sih sebenarnya. Jadi kadang kita punya niat tapi kadang pelakuannya belum istiqomah, itu yang memang sulit. Punya kita dunia tapi Anu, bapak ketemu nih bocah sing aneh-aneh ya, senyumi aja ya Allah, alhamdulillah masih sabar. dibawa istighfar. Paling sabar iki. Untuk seminggu sepisan ya, lagi nulis di warung, takut saling ingin, lagi nulis pojok. Masih lari-lari malahan. Beda dengan saya Pak Agus di kelas. Kebetulan kan kami punya salah satu murid lah ya, mereka juga yang lain aktif, mereka diem saja. Jadi, mereka menulis, dia juga yang kan tahu dulu, tapi nulisnya apal ya misalkan, tapi dia kurang jelas pada dulu. Seperti itu, makanya kadang kami juga butuh butuh solusi dari Pak Agus yang apalagi sekarang sudah masuk ke kurikulum merdeka kan. Nah, jadi bagaimana sih untuk menghadapi anak seperti itu loh? Kami kan belum tahu apakah dia dari misalkan dari luar lah, katanya dari keluarga segala macam itu loh. Apakah ada program segala macam? Kan belum begitu tahu ya. Mereka itu ya memang untuk membaca pun ya aku kan itu juga sangat sulit, sangat sulit, apalagi dengan kelas 6 yang materinya sudah begitu banyak, sudah begitu sulit itu, mereka ditarik-tarik untuk sini ya kemungkinan nggak bisa kayak gitu. Jadi harapan kami selaku Pak Agus sebagai apa namanya fasilitator juga bagaimana sih cara ya memberikan apa namanya ya masukan lah agar anak
gitu tuh. Ada Sedikit demi sedikit ada yang sulit. 1-2 langkah tapi dia pasti kayak gitu. Kita apa ya? kenal. Cuma kan kenal tapi gak begitu kenal. Kalau Pak Agus kan dia kan hidupnya di Tatepan sih bukan di depan. Jadi berdepan. Iya. Kasih. Latif, Abdul Latif. Tapi kan saya belum ceritakan jenengan mungkin tahu tapi kurang begitu paham. Bisa bikin tugas hari yang apa? Kita Bukan ke hanya berbagi. berbagi serius bagaimana sih supaya ada jalan keluar sebenarnya ada titik terang lah ya. Iya Pak, siapkan solusi Anda. Kalau saya menjawab berdasarkan pengalaman ya Pak. Iya. Berdasarkan pengalaman saya di SMP. Saya di SMP dihadapkan dengan 10 anak tidak bisa membaca. Ya, 10 anak yang tidak membaca, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan yang pertama adalah meluangkan waktu tambahan. Itu memang harus. Karena apa? Ketika saya meluangkan waktu bukan tambahan hanya di dalam kelas, mungkin satu anak yang tidak basah bisa teratasi, tetapi anak-anak yang lain pasti akan terbengkalai. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya saya nambah waktunya kapan? Salah satunya saya memberikan kesempatan kepada anak tersebut dan juga orang tua untuk satu datang ke rumah saya. Itu malah justru ada yang akhirnya ngursus ke tempat saya, les istilahnya gitu. Nah, padahal saya menawarkannya untuk gratis gitu, tapi memintanya untuk les, akhirnya dilakukan les. Yang kedua, saya melakukannya di jam pagi, karena jam pagi itu kan belum terlalu padat kegiatan atau belum masuk kegiatan pembelajaran, atau di jam istirahat. Yang penting kendalanya satu, karena anak harus dioprak-oprak, ya saya sendiri yang harus bergerak gitu akhirnya. Nah, akhirnya hal itu terlaksana. Saya melaksanakan kegiatan bimbingan khusus itu bersama anak yang tidak baca. Nah, saya juga tidak hanya mengajari anak, ya nulis ini enggak, tapi saya modali Bapak Ibu. Saya modali beli buku lancar membaca sampai jilid 6 gitu, sampai jilid 6. Jadi jilid 1 sampai jilid 6 ya itu. Tapi hasilnya alhamdulillah, hasilnya anak tersebut bisa membaca, terus bisa menulis, dan akhirnya ya itu jadi kebanggaan sendiri dong buat saya gitu ya. Jadi bisa bukan melawan, tapi menyelesaikan permasalahan itu gitu. Nah, kuncinya itu memang harus istiqomah dan kita benar-benar punya motivasi diri. Saya pengen merubah anak itu sampai dengan tujuan saya, yaitu bisa membaca. Di samping itu ternyata dilatih membaca saja tidak cukup Bapak Ibu, perlu motivasi dari guru juga. Kemudian bagaimana menumbuhkan anak tersebut tumbuh rasa ingin belajarnya. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah saya selalu menanyakan, kamu nggak bisa baca seperti ini, apa perasaannya gimana? Itu pertama perasaan dulu. Ya, kalau sudah dia menjawab malu ataupun terus ditanyain, saya pengen bisa Pak. Nah, itu yang harus kita terus bimbing. Tapi kalau jawabannya masih, ya saya disuruh orang tua saja Pak, pengen biar bisa baca belajar sama aku. Nah, itu berarti masih ada motivasi eksternal karena dorongan orang tua atau tuntutan dari keluarga mereka biar saya baca. Apalagi tuntutan karena ya saya suruh teman saya suruh belajar ini. Nah, itu berarti motivasi dalam dirinya untuk bisa membaca belum tumbuh. Makanya kalau kita ngajari sampai keon pun tidak akan bisa tuh anak. Tapi kalau anaknya udah benar-benar muncul dari hati, ya Pak saya malu, saya pengen bisa, pokoknya saya harus bisa membaca. Alhamdulillah anak yang tadinya ya Pak sama sekali itu dia tuh tidak bisa membaca sama sekali, tapi setelah dilakukan itu anak tersebut ya membacanya sudah bisa mengeja tulisan panjang, paling tidak itu bisa mengeja tulisan panjang, bisa mengikuti pembelajaran nulis sudah bisa. Ya sekelas SMP tidak bisa, huruf ABC tidak bisa. Jadi kan saya juga rasa kayak debu ya, maksudnya ya orang kasihan kamu bocah batir-batirnya di akhirnya dikucilkan di kelas, maksudnya dijauhi. Tapi di sisi lain saya juga harus gimana ini caranya gitu. Akhirnya dengan solusi itu walaupun 10 anak itu baru yang berhasil kurang lebih 3 orang. Nah sisanya yang masih belajar sendiri, bahkan ada yang belum sama sekali. Yang belum sama sekali, yang sulit sekali itu karena apa? Satu, dia tidak punya motivasi. Yang kedua, tidak ada dukungan dari orang tua. Ya setiap kali saya ajak
bisa latihan pagi hari gitu ya, langsung loh begitu ketemu anaknya pokoknya saya langsung bawa gitu ke tempat gitu. Nah, terus ke masjid itu pada saat itu 1 hari dipaksa seperti itu, besoknya nggak pernah berangkat. Nah, itu kan susah lagi kan. Saya koordinasi sama orang tua, ya orang tua orang ngurusi kayak ngejojol gitu loh, yang mau tahu istrinya gitu, yang mau tahu. Karena akhirnya saya juga bingung. Setiap ditanyakan, lah kamu masa nggak ada waktu sih untuk belajar? Iya Pak, saya pokoknya pulang sekolah itu saya ngaji sampai isya gitu. Jawabannya itu kayak gitu ada, jawabannya seperti itu. Makanya sebenarnya, waduh ini masa iya orang tuanya oke lah mementingkan ngaji juga penting, tapi kan baca tulis juga penting gitu kan, harus bisa tahu gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau saran saya sendiri sih utamanya adalah satu, gimana kita sebagai guru bisa memfasilitasi. Yang kedua ya memang harus capek sedikit. Ya itu hampir sama menurut saya ya, kayak sharing ya. Saya dulu pernah 3 kakak beradik niku sama kasusnya ya. Satu, ibunya sudah meninggal, ayahnya nikah lagi, anaknya perlu jor-kowor untuk ibu ya. Akhirnya kan mereka belajarnya kan langsung ngurus ya. Akhirnya ikutnya mbahnya. Nah itu anak pertama itu ya Wahidi nunggak, kelas loro nunggak. Akhirnya waktu kelas 4 aku sing nyekel. Ya satu benar seperti Pak Agus, Pak Sabto Sanjar itu apa bahwa guru kita timbul empati dari guru dulu ya. Ya kadang-kadang dari latar belakang orang tuanya kayak dia, oh ya main perbedaan hijau. Nah mungkin kalau di rumah sudah tidak ada harapan bagi anak itu untuk bisa belajar, otomatis ya monggo gurunya luangkan waktu lah, minimal ya seperempat jam lah. Kayak saya juga waktu kelas 4 itu siap istirahat, saya paksa anak untuk belajar membaca, walaupun belajar saya pegak-pegu orang benar, tapi saya paksa benar-benar paksa kayak kok isin itu betul isin pun kelas 1 kelas hijine 2 tahun, kelas 2 kelas 3 kelas 4 badhe kalih tahun maning, berarti nembe kelas 4 belum tahun ya nggo ya. Dan betul isin pun belajar karo guru mereka setengah jam apa seperempat wis langsung penting kamu. Alhamdulillah selama 1 tahun saya drill terus bisa membaca. Tahun kedua adiknya lagi di kelas 4 saya masih pegang sama maka kasusnya tidak bisa membaca. Saya motivasi, alhamdulillah 1 tahun bisa membaca. Malahan sekarang yang baru itu jadi orang sukses ya waktu lulusan SD ngoten niku. Nah terus yang terakhir saya pindah kelas di kelas 6. Nah ini faktor usia juga mempengaruhi Pak Agus. Biasanya semakin gede kan sudah timbul rasa malu ya. Motivasinya sudah berkurang. Apalagi teman-teman aku guru. Akhirnya dia malu ngoten niku kan bocah-bocah pada ngintip teng jendela. Nah kelas adik yang ketiganya ini wis ora bisa didandani, wis kelas 6 nyong wis sregep bocah guru sik guru betul kok karo guru iki aku jendela tak tutupi kabeh nggih ning jero kelas. Dasare bocah wis ora motivasi, umur berarti kelas 6 berarti kan 2 tahun wis pira? Ya kan sudah malu kan, bocah bener-bener malu ya. Akhirnya ini wassalam kita orang kayak kakak-kakaknya loro selamat. Akhirnya sampai sekarang bocah bisa baca mungkin ya memang satu lagi seperti Pak Agus mengatakan, satu memang dari guru dulu ya kita tahu kenapa anak ini tidak bisa membaca, latar belakangnya apa. Kemudian kalau orang tuanya memang mampu bisa kita ajak sharing bersama membicarakan, oke Pak, ini kalau Pak Bu putrane jalan kabeh iki mau dibantu. Tapi kalau memang oh iya wong tuane kayak tidak mungkin kita minta bantuan untuk belajar di rumah, ya monggo lah diluangkan waktu untuk memang sih semuanya kembali ke hati kita, nurani kita, empati kita. Ya memang tugas kita tidak semata-mata wis lah kampung garap tugas perkara urusan kok urusan aku sih, pentingnya kita jangan niat bekerja seperti semampu saya. Misalnya semampu saya harus tadi kayak Pakus kebanggaan akhirnya oh ya anak bisa maca. Memang betul-betul satu kebanggaan apabila kita bisa merubah seseorang dari yang tadinya tidak apa-apa jadi menjadi tahu. Kebanggaan kita memang di situ. Nah itulah seorang guru. Jadi kita mindset guru kayak mungkin paradigma guru sekarang beda dengan guru zaman dulu ya. Sekarang memang nun sewu kayak guru-guru sing kalau zaman dulu itu memang betul-betul
apa ya Pak, memperhatikan kebutuhan siswa. Terus kalau guru sekarang pamane di zaman zaman modern kayak ya Mbak ya, serba fashion, serba kayaknya tidak apa ya, tidak empati guru kepada anak kayaknya sudah berkurang. Walaupun dia tidak pukul rata sih, tidak pukul rata, tapi kan ada jumlah yang empati pada siswa itu kayaknya lebih sedikit. Nggih, niku menurut penilaian kula, tapi duka yang intul-intul itu mungkin punya penilaian sendiri, itu penilaian kula. Monggo tadi ibu-ibu, bapak-bapak masih muda, monggo kita niatkan kerja untuk bukan hanya sekedar melaksanakan gugurna kewajiban lah, tapi ada sesuatu misi yang kita bawa sehingga bisa merubah paradigma pendidikan khususnya yang Andarsari 1. Nanti kalau dimulai dari hati jenengan sudah niat ikhlas, insya Allah menghadapi siswa sebenggal apapun, insya Allah ada jalan keluar. Memang motivasi dari diri dulu. Untuk latih Bu, itu waktu kelas 5 itu orang tuanya saya panggil. Kalau nggak salah bapaknya, kalau mamanya kan nggak ada ya Pak. Mamanya merantau nggak pulang. Terus yang kadang sama mbahnya juga yang meninggal kemarin di harus kebun sini Punggi, kan yang ngurusin latih. Nah pada saat itu ternyata Bu, bapaknya juga nggak bisa baca Bu. Jadi dari rumah juga tidak ada ikhtiar untuk kayak ngelesin gitu. Yang kan setahu saya ini Pak dibelajarin gitu. Beliau dibelajarin buatan belajar. Terus ternyata bapaknya juga nggak bisa baca, nggak bisa tulis Bu. Itu kan apa namanya ya Pak? Kayak banget Bu. Kasian Bu. Itu faktor dari rumahnya itu Bu. Faktor jadi waktu kelas 4-nya waktu diajarin sama Mbak Sia juga, padahal setiap istirahat sama Mbak Sia didril ya. Besoknya lupa lagi Bu. Iya, jadi kan dia kekurangan ya maaf ya, ya. Enggak sih secara formal gitu ya, tapi iya. secara positif kayaknya dia memang ada yang kurang Bu, soalnya hari ini belajar kita udah baca A, B, C, D, E, besoknya udah 12 lagi. Iya Bu, udah lupa lagi 12 kali. Jadi konsentrasinya Iya, jadi bukan lebih ke HP. Jadi maaf ya Bu, itu kayak broken home gitu ya. Jadi kayak ininya sudah kayak nggak ada dukungan dari orang tua, terus lebih kayak broken home sih Pak. Tapi sebelum broken home juga seperti itu ya. Jadi dari kayak kelainan gitu Bu. Lebih ke itu kayaknya ya Mbak. Jadi padahal di kelasnya itu dia gerak juga tidak Pak. Secara kinesis dia tidak gerak. Maksudnya Kita papain juga diem Bu. Sama temannya enggak yang membahas gitu. Ya paling orang kan kita sudah berusaha ya. Ada pun nanti nasin burine kok tidak sesuai ekspektasi ya simpan kita orang Jawa nonton itu. Dari kelas 4 Busia ketika istirahat, nanti kalau waktunya istirahat Busia ngedrill anak itu. Dari kelas 5 juga sama Bu. Kelas 6 juga Pak Yanto seperti itu. Tapi nanti dikasih tahu